Kalau gue pribadi Bang ya, itu inilah kalau misalnya gue pribadi sih sebenarnya nih, not so bad gitu. Jadi Mas Bobby gini loh Mas, salib-salib kebalik itu keren banget, itu mengerikan sekali tiba-tiba salibnya semua pada kebalik gitu. Tapi keluarga mana yang kamarnya punya salib sebanyak itu di satu dinding gitu? Iya. Hey semuanya, selamat datang lagi di Reveal. Kali ini masih bareng gue, Jelangkung punya muka. Dan juga gue, itu adalah kuasa. Ya dari kata-kata kita udah tahu ya kita mau ngomongin apaan ya. Ya film yang baru aja rilis kemarin, film horor baru dari Mas Bobby ya. Iya. Bobby Prasetyo Bobby maksudnya. Prasetyo. Kuasa Gelap. Kuasa Gelap itu cast-nya sebenarnya udah lumayan ya. Ada Lukman Sardi soalnya. Terus ada Jerome Kurnia juga sebagai Pastor Thomas. Ada Astrid Tiar sebagai ibunya Kayla. Terus ada Lea, ini tuh disebutnya gimana ya? Lea Kirachel gitu atau Ya, Rachel? Lea Kirachel deh kayaknya sih enggak tahu. Kirachel. Yeah. Lea Kirachel sebagai Kayla pemeran utamanya. Bareng sama ya tektokan lah berdua sama Jerome Kurnia lah. Betul. Sama Freya Nasifa Jayawardana yang biasa dipanggil Jaya. Bukan dong, dipanggilnya Freya. Freya, ya munculnya memang gak banyak tapi menurut gue menarik sih. Iya, si gadis koleris yang suka berimajinasi yang akan mencerahkan hariku dengan senyum karamelnya. Waduh, aku Freya. Walaupun senyum karamelnya tidak terlalu bisa mencerahkan film ini ya. Karena kan gelap, kuasa gelap. Oh ya, karena ini film kuasa gelap. Director tadi udah kita sebut lah. Terus penulisnya itu Andri Cahyadi yang nulis ini juga, dan dia juga yang bakal nulis Perewangan nanti Oktober depan. Menarik ya, yang Robert Roni sama Vera Faridia. Itu ceritanya sih gampang ya sebenarnya. Ceritanya itu tentang cewek-cewek yang manggil Jelangkung terus manggilnya salah aja gitu. Betul. Walaupun di sini bagusnya manggil Jelangkungnya nggak ini ya Bang ya. Nggak asal kayak Boker, beberapa film ada tuh kayak karena iseng, penasaran, terus sosok berani. Nah ini memang ada alasan kuat lah kenapa pakai Jelangkung gitu loh. Walaupun nanti ada yang lucu tuh di situ tuh. Tapi gitulah. Oke, satu word dulu dari gue ya. Film ini kayaknya terlalu fokus sama otentiknya exorcism sampai melupakan kalau filmnya harus bagus gitu. Iya. Coba lu dulu Zra. Komentar. Kalau gue pribadi Bang ya, itu inilah kalau misalnya gue pribadi sih sebenarnya nih not so bad gitu. Not so bad kenapa? Karena ya kembali lagi ini kan gue nggak tahu ya ini pertama atau bukan, tapi mungkin at least di beberapa tahun modern ini horor pertama yang ngangkat secara gamblang horor religi yang exorcism, yang bukan Islam kan. Jadi ini horor exorcism atau horor yang berdasarkan Kristen atau Katolik. Oh iya, gue appreciate itu kok. Gitu, iya makanya. Nah, memang walaupun dan inilah ya secara kalau yang gue suka Bang, yang gue suka dulu ya, itu mungkin dia ini kayak motivasinya ada semua lah gitu, walaupun pasti harusnya lebih dieksplor, tapi motivasi kenapa siapa Kayla ya, kenapa si Kayla bener ya namanya, si Lea Kirachel ya? Betul, Kayla. Nah itu kenapa Kaylanya mau main Jelangkung, karena bukan karena iseng gitu, karena dia ya pasti ini spoiler ya, yaitu karena dia mau manggil bapaknya karena kesel sama pacar ibunya itu yang playboy itu kan. Ataupun juga Jerome Kurnia yang mungkin kayak takut imannya gak kuat karena keluarganya kecelakaan gitu. Nah, walaupun dua orang ini memang ini Bang ya, terus Astrid Tiar juga pada akhirnya oke juga secara karakternya, tapi memang menurut gue memang agak terlalu cepat ya, agak terlalu buru-buru mereka semua. Apanya tuh? Ininya sih kayak penceritaannya. Ini menurut gue pribadi ya, penceritaannya, karakternya. Karena walaupun kita bagus. Nggak ngelihat ya backgroundnya gitu, kurang di flash out gitu maksudnya. Betul. Gitu. Atau mungkin menurut gue nih ya filmnya, gue nggak tahu ya kalau my personal opinion bisa lebih panjang dikit lah gitu untuk lebih didetailkan gitu kan. Gitu. Nah, yang udah pasti yang gue sangat lihat di sini itu udah pasti Bang ya, kayaknya Bobby Prasetyo pasti benar-benar inspired banget dari yang namanya Conjuring ya,
atau film-film exorcism yang lain itu kan definitely kan kayak itu dari shotnya salib keputar dari terus semua shotnya. Iya itu udah jelas banget at least Conjuring lah gitu, Conjuring yang 2 atau Conjuring 1 kelihatan banget ya kalau dia pasti inspired by kayak The Rite atau Betul, walaupun gue Exorcist. punya keberatan di situ ya, tapi nanti gue ceritain. Oke, iya. Tapi itu maksudnya bukan ini kalau menurut gue adalah bagus tapi juga kurang bagus karena ya ini sih gue ngerti sih agak sulit tuh gimana caranya mau bikin film horor Katolik gitu kan pasti agak sulit karena udah pasti kan inspired masih sana-sana dulu kan dari yang udah pernah ada kan. Tapi ya itu as maybe the first non Muslim horror movie atau yang memang religinya ngambil dari Catholic atau Christian ini a nice start walaupun masih low lah menurut gua gitu. Masih low. Memang iya. Balik ke gue ya berarti ya. Iya. Ya emang iya. Yang gue suka juga sebenarnya itu. Ini film horor religi yang beda aja kan yang menurut gue bagus banget buat diangkat gitu karena. Betul. Loh masa membosankan sekali gitu. Selalu begitu film Indonesia tuh. Selalu yang religi sana lah. Terus adat-adat Jawa lah. Terus apa ya? Sekte-sekte. Ya pokoknya standar lah. Sekte-sekte aneh lah gitu. Itu mah setelah Joko Anwar. Joko gitu. Anwar. Ya pokoknya boring gitu. Betul. Sebuah fresh breeze yang fresh lah gitu buat film horor Indonesia dan gue appreciate banget sama hal itu. Sama bener, menurut gue ceritanya sebenarnya itu sudah compact gitu, udah bagus, sudah ada backgroundnya, ada ya semua orang punya backgroundnya, semua orang punya ini karena gue begini makanya gue begini, karena gue begini makanya gue itu bagus banget gitu menurut gue. Jadi ceritanya tuh udah sinkron sama satu sama lain dan ya udah gitu, udah bikin ceritanya bagus. Terus ininya juga sebenarnya gue nggak tahu ya. Tapi dilihat dari awal pertama kali, dari scene pertama aja, gue ngeliat kalau budgetnya nggak terlalu tinggi ya. Bikin film di budget yang nggak terlalu tinggi itu agak susah sih sebenarnya karena lu kepentok sama set. Dan film ini sampai bisa jadi gitu, tuh lumayan sih. Iya. Benar. Ya kalau gue bilang sih bang, menurut gue nih produser atau expert pasti ini kan masih kayak atau yang punya ya jadi sponsors secara ini pasti kan ini dulu. Wah gimana ya kan masih belum tahu nih ini diterima atau enggak gitu kan, mungkin masih ngambang-ngambang makanya mungkin belum berani ngasih budget yang terlalu tinggi gitu. Mungkin kalau nanti ini antusiasnya oke, ya semoga nanti film-film semacam Exorcist gini ataupun agama yang lain kan gue kayak baca komen seru banget ya misalnya coba berikutnya mungkin ada kayak film-film mungkin film horor yang dari sisi agama Buddha, Hindu maupun Catholic atau Christian lagi gitu kan, mungkin tuh bisa banyak dan bisa menarik gitu karena kan ya kayak tadi kan sebenarnya bagus juga tuh. Iya. Jadi kan kayak film-film Thailand gitu. Iya, Lu tau gak kalau film Thailand tuh sekarang ada yang bikin itu film Islam horor? Belum tahu gue. Ada, gue lupa judulnya apaan. Ya? Nanti gue cari deh. Boleh. Nah itu dia, tapi itu yang gue penasaran tuh nanti gimana kalau peragama ini bisa dibikin horor kayak gimana. Kayak gue sangat penasaran dengan horor Buddha. Walaupun mungkin film Thailand ada ya, film Thailand atau horor Hindu. Itu yang gue gak tahu, horor Hindu kan masih Bali banget kalau di Indonesia ya. Tapi kan menarik gitu kan. Nah tapi cara khusus itu ya mungkin gue pribadi sebagai Christian dan juga sebagai orang yang suka nonton horor luar juga secara yang Exorcist ya. Ini adalah ya mungkin inilah nice start tapi memang masih low gitu ya gitu. Jadi kayak gue bilang tadi, jadi nice start itu artinya dia bisa membuat kayaknya nih oke nih bikin horor religi dari sisi religi yang mungkin agama lain selain agama yang memang mayoritas di sini gitu kan. Kayak yang gue bilang ini ya nice start, cuma kayaknya terlalu fokus buat bikin buat bikin adegan eksorsisme yang otentik sampai mereka tuh kayak terlalu terkekang gitu sama itu menurut gue ya. Soalnya gue lihat dari filmnya gitu. Itu gue juga setuju sih bang. Aku juga setuju. Itu memang ada beberapa kayak ini terlalu cepat gitu kan, terutama kayak menurut gue karakternya Jerome gitu. Dan lu tau gak sih bang kayak di sini sih kalau lu pernah nonton Kodrat si siapa nonton kok, siapa tokohnya si Jerome, Pastor Thomas itu bukan ya, Pastor Thomas itu memang lumayan kodrat kalau lu inget kan yang dia kehilangan mungkin agak meragukan imannya karena ada something happen dengan keluarganya.
Tapi karena harus menolong seseorang, akhirnya dia kembali lagi. Nah, cuma tapi nggak tahu ya, Zra. Apa itu? Menurut gua untuk sebuah background ya, untuk sebuah background seseorang gitu yang meragukan imannya, terus nggak mau melakukan hal itu, kodrat lebih bagus loh. Oh iya benar. Karena kodrat kan ya lu inget kan, ya gue mau ngebocorin jadinya. Enggak lah, itu di pertama ngapain ya? Lu inget kan karena anaknya kesurupan kan? Iya, karena anak-anaknya kesurupan. Iya. Terus gak bisa ditolong. Itu background yang lebih kuat daripada, tapi kecelakaan pun it's okay menurut gue. Iya, karena it's kan fine. Mungkin masuk akal kayak misalnya bagi Romo yang udah berdedikasi kepada Tuhan, kenapa kok keluargaku masih mengalami ya kan itu kan pikiran-pikiran gitu kan I have dedicated my life to you gitu kan God gitu, tapi kenapa kok kau masih kenapa kok kau membiarkan itu terjadi. Nah itu kan yang membuat kayak iman bisa runtuh berpikiran itu. Cuma memang gue juga benar si kodrat itu masih lebih apik secara penceritaan dari karakternya gitu, dan dia pun juga waktu itu kan tetap fokus tetap di kodrat kan, walaupun memang ada tokoh lain yaitu si Mas Timothy sama anak-anaknya jatuhnya ya gitu ya. Gitu. Dan memang kodratnya kita walaupun bagus juga ya, kayak itu kan juga mengenai keluarganya. Nah ini juga sama, menurut gue ini memang agak pasti inspired by kodrat sih. Ada lah mungkin Bobby Prasetyo inspired by kodrat gitu. Tapi ini dibikin versi Kristen aja kan, ekonomi mirip-mirip kan journey-nya dia, walaupun memang menurut gue kadang-kadang agak terlalu terburu-buru sih. Tapi gue nggak tahu ya, gue ini termasuk yang gue rada nggak suka dari dia sebenarnya. Bobby. Di sini ya, di film ini ya. Dia siapa sih? Terlalu ngambil referensi dari mana-mana, men. Terlalu jiplak gitu. Benar. Itu benar. Itu gue juga rasakan. Makanya kalau yang pas gue nonton, ini agak mirip sama itu. Dan mungkin kalau yang memang ngeh banget, memang wah ini kodrat banget secara cerita atau secara referensi terus sama udah pasti sih. Ya gak akan bohong sih kalau dia bohong bukan dari Conjuring sih kebangetan ya. Ini Conjuring dia, Exorcist juga pasti lah. Memang kan juga tema Exorcist gitu kan. Ya mungkin masih belum gampang untuk benar-benar nyari formula apa ya yang fresh banget mengenai exorcism atau pengusahaan setan secara Katolik atau secara Kristen. Mungkin masih banyak perlu di riset lagi menurut gue ya, karena kan pasti ada aja kan yang lebih menarik cuma dari segera ini kan. Cuma menurut gue ini udah menarik aja gitu. Lukman Sardi juga keren gitu kan. Oh iya, dia selalu oke sih di tiap terlalu total gue suka sih. Asik banget gitu kan. Makanya gue juga ini gue nunggu. Gue kan pertesan bukan, karena gue nunggu nanti asik juga kalau tiba-tiba nanti ada film horor kayak gini exorcism, tapi ya udah apa namanya exorcisnya Christian yang protestan kan, dia kan kayak nggak perlu minta uskup, datang aja udah langsung tiba-tiba gitu kan. Nanti tinggal lah penasaran gue. Makanya semoga dengan film ini nanti akan ada next film-film horor religi dari agama-agama yang mungkin belum pernah disentuh sama sekali kan. Yes. Oh iya, sama satu lagi yang gue appreciate banget, setannya pakai bahasa Latin. Oh iya itu keren. Gua itu. Iya. Nice man. Ya jarang tuh nggak ada Indonesia, nggak ada. Ya ini mungkin yang pertama sih, yang pertama. Oke, gue sangat suka pas ngomong. Yang pertama. Hipokrita. Wah itu asik banget tuh. Hipokrita. Ya. Terus tuh. Nice. Dan tuh mantap lah. Dan walaupun memang ini agak Conjuring banget atau ini coba gue suka banget memang yang siapa namamu. Terus mereka kasih nama-nama yang keren tiba-tiba gitu kan. Zababel. Siapa namanya ada lagi? Gatartos siapa? Gue lupa, pokoknya nama-nama iblis itu yang tiba-tiba ada. Itu gue enggak, itu juga gue nggak tahu ya. Jadi gini, kalau kita lihat dari film-film Amerika ya, ya Conjuring lah, ya apalah. Setan-setan itu sebenarnya demon-demon yang di Conjuring itu, terus filmnya si sebelum ini Insidious, Hereditary gitu. Hereditary, ya. Paimon, terus Falak, terus Baal, terus Gaap, itu nama-nama setan yang emang udah ada sebelumnya. Itu ditulis di ini, buku yang namanya Ars Goetia namanya. Iya, tahu. Ars Goetia itu buku pemanggilan setan kalau. Iya, itu kan yang ada nama-nama 72 demons, ada the Demon Kings kan. Iya, yang kayak ada Markosias lah apalah itu. Ada tingkatan-tingkatan iblis itu. Nah, ada tingkatan-tingkatan iblisnya. Kenapa nggak pakai itu juga gitu? Kenapa mesti bikin nama iblis baru? Gua rada nggak terlalu. Ya lu bikin
kayak samain aja sekalian gitu sama film luar Iya. gitu, ada pakai nama iblis di Bener. sana gitu. Tapi nggak tahu, coba kita cek sebentar. Jangan Zerubbabel tuh ada ya? Nggak ada, gue udah cek. Nggak ada ya? Ya. Iya, dan yang menarik. Zerubbabel sama siapa? Sama apa? Dagan. Dagan. Dagal. Iya, Dagal nggak ada. Dagal sama kalau yang awal ada nggak? Yang awal yang pas di masa di pertama kali Exorcist ke anak kecil itu loh. Siapa namanya? Gatartos itu kan ada. Lupa gue. Itu. Astartos. Ya kan ada kan yang nama-nama nggak tahu loh. Latin itu. Cuma itu. Cuma yang emang cukup menarik adalah itu dengan apa yang cukup menarik itu adalah kan emang masih agak awam ya gue dengarnya. Wah gila, di Indonesia mereka adalah murid-murid Lucifer. Lo. How do you know that? Itu yang gue iya ya. Oke lah, kalau begitu kita langsung menuju aja ke bagian yang kita nggak suka ya. Iya, kayak tadi sebenarnya ya. Maksudnya beberapa mungkin menurut gue memang apa namanya ya kalau segi penceritaan harusnya kalau gue pribadi memang harus agak terlalu cepet gitu. Jadi banyak yang agak teremis gitu sih. Yang menurut gue masih bisa ditweak lagi. Terutama sih jurinya si Jerome ya. Kayak dia cuma terlalu kayak nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Aku mau resign kan gitu. Nah beda kalau di Kodrat kan bener-bener ini kok apa ya? Ini gue harus bandingin sama Kodrat karena ya bandingin aja nggak apa-apa. Kan kita punya perbandingan film banyak betul, gitu. Dan karena ini lumayan mirip secara journey-nya tuh mirip banget gitu. Tokoh utamanya sehingga ya apa the background of dari dia yang seorang pendeta luar biasa atau pendeta atau buka agama itu tiba-tiba agak jatuh atau agak meragukan karena something happen. Dan sampai akhirnya dia kembali ini harusnya lebih dynamic aja sih. Gitu ya harusnya. Itu sih. Ya betul. Itu sih. Yang lainnya sih gue bilang ya, oke. Sorry, tadi gue juga yang gue suka juga beberapa lupa gue. Itu beberapa jump scare cukup menarik sih. Oh ya? Iya, ada satu yang gue suka, tapi yang lainnya ya biasa aja. Yang satu yang gue suka kalau my pribadi opinion yang di mobil itu. Yang di mobil. Agak mengagetkan. Yang di mobil. Iya, yang si. Oh, iya. Iya, itu. Tapi ya itu doang sih. Tapi yang lainnya kan ya kita tahu lah tertebak, tapi ya sudah. Gitulah. Ya seenggaknya apa Bang, dua film nggak begitu buruk lah. Yang itu dua film yang gue tonton terakhir ya. Kan lu kan nonton beberapa. Nah, gue kan terakhir kan Kuasa Gelap, sebelumnya Lembayung masih lebih oke lah. Setelah sebelumnya gue nonton Agromol ya. Gitu. Itu memang apaan sih itu? Iya, makanya ini apa? Syuting gerilya. Tapi ngomong-ngomong soal syuting gerilya, oh iya. Sekarang gua ya yang ngomong. Iya, lo silakan. Berarti bagian yang gua nggak suka dari film ini adalah gua nggak tahu ya, ini mesti gua bilang nggak suka atau karena tapi lightingnya itu sinetron banget di awal-awal, terutama gua ngerasanya. Bukan sinematiknya gimana gitu, lightingnya kayak ditaruh ngasal. Apa itu gara-gara cuma low budgetnya doang atau memang saat itu di set itu susah banget naruh lighting. Iya. Terus karena budgetnya nggak seberapa, jadi ya udah ini nggak bisa ditaruh sini, nggak bisa taruh sini, udah taruh sini aja gitu atau gimana gitu, gue nggak ngerti. Ya. Tapi di situ sama gue nggak tahu ya apa Freya ini ditambahkan secara tiba-tiba di tengah film atau gimana. Ini gue juga mau bahas, lo pasti bahas soal yang shot yang ada di tempat makan kan? Nah iya. Itu juga betul lah, kenapa gini dah? Kenapa yang pas ke arahnya si Kayla, ya biasa aja kayak itu kan pakai over the shoulder gitu kan. Tiba-tiba over shoulder ya. Ya kenapa yang ini kayak zoom dari bawah terus kayak kameranya handshake gitu. Handheld. Iya kan? Handheld ya. Terlalu dekat terus handheld kan? Iya kayak kenapa? Iya. Gue juga pikir gitu. Kenapa ya? Aneh bet gitu kan. Nah iya makanya. Nah di bagian itu gue mikir ini apa? Apa Freya ini ditambahkan di tengah-tengah produksi gitu? Atau mungkin pas dilihat terus, ya atau tuh mungkin tuh ini kali Bang, ada reshoot gitu mungkin. Reshoot. Oh. Mungkin Mas Bobby ada yang kurang suka atau kayaknya kurang suka nih. Kita nih lah. Nah, mungkin kurang suka dialognya mungkin ya. Bisa jadi. Ya nah ini masalah Jelangkung sekarang ya. Di cerita ini awalnya itu yang Jelangkung itu gue bener-bener gak suka sama sekali loh. Kenapa begitu si Freya-nya ngomong, gue gak bakal ngomong Cila ya, soalnya demeanor kayak bukan acting sih Freya di panggung sama di film ini itu sama-sama gitu. Dia kayak cuma ngaku aja namanya Cila di sini. Iya. Oh gue tahu banget ya, nggak usah dijelaskan. Itu jadi gitu. Jadi ketika dia ngomong, oh gue punya
trik nih buat manggil setan, tahu-tahu udah pada punya jelangkung kan? Iya. Dari mana coba? Itu iya, itu gue rada nggak suka loh. Itu mungkin dia pulang dulu, tapi gak ceritain. Iya benar-benar, itu kayak terlalu kayak tiba-tiba ya. Maksudnya banyak yang tiba-tiba sih di sini, menurut gue. Jadi yang pas di situnya gue rada wow, kenapa begini? Dari mana itu barang gitu? Mana jelangkungnya udah bagus banget lagi? Emang ngambilnya gimana? Iya, kayak digambar ya, dulu, dikasih rambut dulu. Terus yang bawa pulang jelangkungnya malah Kayla kan? Betul, kenapa tuh? Iya, nah makanya itu kenapa begitu itu kan gue nggak tahu gitu. Terus ini sih dari segitunya. Ya, yang gue pikir-pikir ya cukup menarik ya. Ini gue baru sadar sekarang sih bang. Ini cukup menarik adalah kan jelangkung ya. Tapi kenapa yang datang iblis berbahasa Latin gitu loh? Maksudnya itu dari mana dia datangnya itu yang gue penasaran sih. Maksudnya kalau nggak salah kan memang dijelaskan buat itu kan yang datang tuh bukan hanya pokoknya makhluknya sembarangan gitu kan. Iya, tapi itu kan tiba-tiba dia adalah legion gitu kan. Lah, tapi maksudnya itu legion. Iya, itu kan menarik banget karena dia main jelangkung yang menurut gue tuh jelangkung kan Indonesia banget ya. Terus terus ya iya sih misalnya salah satu musik murid Lucifer kayak dipanggil dengan jelangkung gitu kan. Ya cukup menarik sih. Karena gue lupa kayak misalnya jadi kan karena ini mau gabungin antara manggil iblis datang sama kegiatan apa sih dia bilang kegiatan kultus. Iya. Nah, tapi siapa yang kegiatan kultusnya kan menarik. Ya itu kegiatan manggil sesuatu dengan jelangkung itu, kan, kegiatan. Itu ini kan okultisme. Oh iya okultisme. Karena kan memang pakai alat untuk kayak sihir segala macam manggil ini kan. Tapi itu cukup menarik sih karena kan ini kan kayak menggabungkan dua budaya yang menarik ya. Setannya setan iblis anak murid Lucifer tapi dipanggilnya atau mungkin karena terpanggilnya karena mediumnya adalah jelangkung yang perlu diantar datang terjemput dari diantar. Terus sedangkan kan kita tahu kalau kayak model Conjuring 2, gue lupa di Conjuring 2 itu Falak tuh kepanggil karena apa ya, lupa gue. Conjuring 2 itu Falak itu gue lupa juga. Makanya itu apaan ya dia ya? Maksudnya kepanggil karena gue lupa apakah anaknya main Ouija kah atau anaknya main ritual-ritualan juga. Kan yang si anaknya yang dirasukin tuh kan. Nah, tapi itulah intinya tuh maksudnya memang menurut gue kayak gini-gini banyak harus sebenarnya cukup menarik sih karena tetap Indonesia kan artinya mungkin manggilnya pakai jelangkung, manggilnya pakai gitu-gitu. Memang jadi kayak memang budaya kita tapi mungkin menurut gue harus karena mau digabungin sama budaya Indonesia ya itu nggak apa-apa sih menurut gue. Walaupun tetap aneh juga kalau misalnya istilahnya kan lu eksorsisme kan sebenarnya menurut gue tuh nggak perlu nggak perlu banget kayak murid Lucifer gitu kan. Mungkin ada yang kalau untuk pertama-tama bisa pakai yang benar-benar down to earth dulu. Ini menurut gue ya bang ya. Misalnya pakai ya kan kerasukan bisa aja pakai dengan siapapun kan. Tapi kan yang ngusir setan juga bisa. Lo dirasukin nama arwah siapa gitu. Ya iblis bagus sih, nggak apa-apa juga. Gitu. Cuma kalau emang bisa iya itu pilihan buat bikin hantunya setan kuat itu siapa ya yang mikirin ya? Iya makanya. Tapi ya nggak tahu ya kalau itu pilihan mereka. Menurut gue ini memang karena dia inspired banget by ya horor luar kan. Emang ini kayak Conjuring udah pasti itu musuhnya adalah emang demon semua yang punya nama. Begitu siapa namamu. Nah gue sendiri kan juga nggak tahu nih kalau sebenarnya pengusahaan di Katolik seperti apa kalau yang serialnya ya, tapi mungkin ya seperti itu. Nah gitulah sih bang. Sama ini ya, yang gue nggak suka lagi sebenarnya salib kebalik itu sih. Jadi Mas Bobby gini loh mas, salib kebalik itu keren banget, itu mengerikan sekali tiba-tiba salibnya semua pada kebalik gitu. Tapi keluarga mana yang kamarnya punya salib sebanyak itu di satu dinding gitu? Iya nggak ada tuh. Kalau di Conjuring itu masuk akal, karena mereka keluarga religius yang percaya anaknya bakal dirasukin nama iblis. Makanya mereka pasang salib sebanyak itu di tembok. Betul, ada backgroundnya kenapa salib ada banyak. Ini ujuk-ujuk tiba-tiba sampai banyak aja, apakah diliatin, apakah karena si Astrid Tiarnya takut? Makanya tapi kan enggak kan, awalnya kan enggak begitu, kan dia nggak tahu kan Astrid Tiarnya. Enggak. Makanya. Iya, dan nggak diliatin kalau mereka pasang juga. Betul. Nah, guanya cuma satu salib di kamar. Ini hebat juga sih, apakah begitu, namanya, religius kah kamu keluarga ini? Gitu ya makanya, religiusnya itu banyak banget. Itu gambarnya keren memang, tapi kan nggak ada backgroundnya mas. Iya, maksudnya kayak latar atau motivasi kenapa seperti itunya
masih perlu didetailkan kan ya gitu. Itulah Bang. Ya pokoknya sebenarnya filmnya oke lah, gue appreciate banget. Oke. Gitu juga. Makanya kalau kesimpulan sih dari gue kayak lu Bang, maksudnya masih banyak weakness lah, masih banyak kekurangan, tapi it's a very great start once again. Ini great start buat perfilman horor ya, terutama yang horor religi cukup menarik, terutama ya maksudnya, ataupun kalau pun nggak ada unsur religi tapi tetap ada nyinggung unsur keagamaan, mungkin kalau pakai agama lain bagus nih Bang, selain agama pakai yang memang kita kan umumnya kan Islam ya pasti kan. Nah ini iya. Dengan adanya horor Katolik, Kristen, dan mungkin nanti bisa antara Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lain, akan menambah warna horor religi atau horor yang tetap ada religinya gitu kan, cukup menarik lah. Jadi ya semoga ini bisa menjadi great start juga gitu ya. Tadi ada ada kelebihan, ada kekurangan. Walaupun gue takutnya kan, ini Zra. Apa itu? Kalau produser tuh nggak maunya kan takutnya penontonnya dikit. Iya, ngerti. Itu loh masalah horor religi lain gitu. Iya. Nah makanya ini kan mungkin mereka mau lihat dulu nih hasilnya si Kuasa Gelap nih. Iya kan? Ya kita lihat aja. Gitu. Ya kita lihat aja nanti. Kalau dari gue ya, ini pendapat gue pribadi ya. Belum pendapat gue pribadi. Gue pengen ngomel dulu. Tolong jangan pancing gue pakai Freya kalau Freyanya cuma muncul 30 menitan di awal film ya. Iya. Jangan lagi ya. Awas lo. Gue kira dia harus akan bantu terus sampai pendapat di gue tentang akhir filmnya lah ya. Apa? Nah iya. Nah itu. Taunya cuma segitu doang, sebentar banget. Bagi gue masalah filmnya, betul. Filmnya adalah sebuah awal yang bagus, tapi tolong fokus juga ke ceritanya gitu. Ceritanya tuh menurut gue terlalu datar, nggak ada naik, nggak ada turun. Semua tiba-tiba, serba tiba-tiba, si pastornya jadi si Pastor Thomasnya jadi mau, terus setannya tiba-tiba ada lagi, setannya gitu, pokoknya secara semua serba tiba-tiba. Gue rasa nggak lah dipikirkan juga ininya gitu, pacingnya gitu. Menurut gue pacingnya rada jelek di sini. Iya betul, setuju. Iya, jadi yang nggak ada, bahkan pas gue nonton di itu pun sebelah gue nggak ada yang kaget. Biasanya ada aja yang kaget, orang-orang yang gue aja yang bareng gue nonton tuh. Oh, tapi uniknya pas gue nonton lumayan pada teman-teman gue dan juga beberapa orang di belakang itu lumayan kaget sama kayak wah serem gitu. Ada Bang, mungkin orang beda-beda ya. Ada yang terkejut ya? Ada beberapa lagi terkejut. Ada, jadi ya gue nggak tahu lah, mungkin guanya aja yang udah terlalu banyak nonton. Enggak sih. Iya. Bukan gua, maksudnya kan orang-orang di sekitar gua kayak pada nggak kaget gitu kemarin. Apa mereka ini ya lagi sibuk hal lain ya? Mungkin. Misalnya kayak gua gitu, sibuk notisin hal-hal kecil dalam film gitu sambil gua catat di handphone gitu. Iya. Ya itu gue yakin kalau yang nggak kayak kita tuh nggak akan ngeributin kenapa yang adegan Freya makan itu dia agak handheld dan juga zoom gitu. Gue yakin itu karena pas gue masuk itu kan kita doang itu notice pasti. Makanya pas gue nonton itu kenapa gue minta kayak lah kenapa tiba-tiba begini ya, kenapa dia perpindahannya nggak OTS juga gitu ya, tapi udahlah. Gitu. Betul, ya udah nggak apa-apa lah. Gue rasa ya itu tebakan gue ya antara Freya-nya ditambahin di tengah-tengah produksi atau memang ada memang ada dialog yang lagi diubah aja. Iya, ada reshoot gitu. Ada reshoot, iya. Dan reshootnya tuh buru-buru gitu atau gimana ya? Iya, gue bilang kalau reshoot akan mempertimbangkan atau ini kan shot dong pasti, jadi ya mungkin emang buru-buru kali. Betul, Ya gitulah. Kita nggak ngelihat lagi itu ada continuity yang salah apa enggak tuh di shotnya Freya. Ini kan PH-nya Paragon ya. Paragon itu apa ya yang lainnya? Nggak tahu, bisa kita cari sih, tapi ya buat apalah. Ya pengen tahu aja. Abis ini apa gitu ya. Oh iya, dia emang si Robert Rooney sama Andi Budiman nih. Oke. Oh dia sebelumnya ini sih Bang, sebelumnya yang dia tuh filmnya si Paragon ini Sobat Ambyar, Losken Bubroto, Backstage. Nah yang sebelumnya itu horor ini Kalian Pantas Mati yang sama anak-anak JKT48. Oh yang Ginanti Rona. Memang deket banget sama JKT ya? Iya, Paragon.
Gitu. Ginanti Rona. Film ke depan nih. Iya, Ada ini lagi. Ini ya, apa namanya? Si Kemah ya? Iya ya, bagi nanti bukan sih itu? Iya. Tanggal 10 setahu gue. Iya, Berarti minggu ini kan? Tapi kayak gue nonton minggu depan. Minggu ini ya. Iya. Kayak gue nonton sama Ya, kita lihat next week lah. Tapi oke sih, berarti let's meet in the next horror movie. Next horror movie. Yaudah, sekian dulu ya buat Sekian dulu guys. komentar kita. Kita udah ngomongin kebanyakan nih. Semangat lah pokoknya buat horror-horror yang baru ini. Tune in juga ya ke konten-konten kita yang lain kalau sempet aja. Iya. Terima kasih udah dengerin. Thank you.